Para bapak, para hadirin langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan kajian kita yang mana menurut schedule kita sampai pada tafsir surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin. Namun sebelumnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seandainya di Quran tuh nggak ada apa-apa, isinya cuma wal asr umpamanya, itu cukup Pak. Nggak usah sampai 30 juz. Umpamanya nggak ada Quran tuh nggak ada isinya surat-surat yang lain, cuma wal asri doang itu sudah cukup. Kenapa? Saking luar biasanya surat wal asri. Karena di sini dikatakan kalau manusia itu bakal rugi semuanya, Pak. Lalu siapa yang nggak rugi, kita lihat aja. Surat wal asri makiyatun, diturunkan sebelum hijrah. Wa ayatuha salasun. Ayatnya ada 3, merupakan surat terpendek. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Kalau diterjemahkan secara letterlek artinya demi masa. Wal asri, kalimat asri di sini ada 3 tafsiran. Yang pertama, tafsir pertama ad-dahr. Saya ulangi lagi, namanya tafsir itu memperjelas. Sehingga jelas. Jadi kalau Bapak baca terjemahan apa baik nih, baik terjemahan Depak atau segala macam, demi masa. Tapi apa yang dimaksud dengan masa itu apa? Yang dimaksud dengan masa itu apa? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama ad-dahru. Dahr ini waktu yang berjalan. Demi waktu yang berjalan. Jadi Pak, manusia itu mulai lahir perocot sampai besok megap-megap mau mati kayak ikan mas koki, itu akan mengalami yang namanya kesumpekan, kesusahan, kebahagiaan, ya kan? Ya, mengalami duka lara, duka nestapa, duka cita. Kan ya begitu, Pak. Kadang ya seneng dapat rezeki, dapat duit banyak, juga kadang ya senep, enggak? Kan ya begitu, itu yang dilalui manusia. Toh intinya ada 4, posisi manusia itu ada 4. Ada kalanya pada posisi ketaatan. Nah, posisi ketaatan kok ibadah kok lancar, ke masjid juga lancar. Ya kalau ada saudara kita yang apalagi tetangga masjid tapi kurang lancar ke masjid, berarti itu belum diringankan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga Gusti Allah meringankan langkah kita. Kalau enggak ya kembat kembut orang mangkat-mangkat. Kenapa? Karena belum diringankan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam posisi itu apa? Zikrul minnah, ingat karunia. Ini bukan usaha kita, tapi semata-mata Gusti Allah memberi anugerah dan karunia kepada kita sehingga kita ulangi lagi, diringankan langkah kita untuk ngaji. Singkatan dari ngasah jiwa. Nah, jiwa kita diasah. Lah, kalau pada posisi kemaksiatan, ya, jadi kalau tadi dikrul mina ingat karunia, kalau dalam posisi kemaksiatan kok babak belur hidupnya dosa tok, Pak. Ya kebanyakan dosa. Itu orang kalau kebanyakan dosa, kalau dia mati, sholat jenazahnya gak cukup berdiri doang, Pak. Harus sistem Abu Nawas, pakai rukuk, pakai sujud. Abu Nawas nyolati jenazah, konon diceritakan nyolati jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Ditanya, lu Abu Nawas, kok kamu? Abu Nawas diriwayatkan, iya ini jenazahnya kakek dosa. Oke, kebanyakan dosa. Tadi kalau berdiri doang, ora cukup. Nah, itu ceritanya. Emang ada surat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Ora ada, kan ceritakannya begitu, Pak. Lah, bagaimana kalau dalam posisi kemaksiatan? Ya menyesali, ya istighfar, ya tobat, ya minta ampun, itu saja. Ini. Lah kalau dalam posisi kebahagiaan, usaha lancar, rezeki lancar, pokoknya semua tender kok menang semua. Tender. Nyalek juga menang, ya. Padahal pengeluaran dikit. Gitu loh, Pak. Tapi kok yang dilala kok ada yang milih umpamanya. Ya bersyukur sama Allah taala. Karena enak posisinya. Lah kalau posisi ngenes, uripnya ngenes dan nelongso, coba mangan susah, ambekannya Senin Kemis. Lah ini ya sabar dan tawakal, kan ya begitu Pak. Nerimo ing pandum, nerimo ing itu ya. Lah itu yang pertama. Jadi wal asri, demi masa waktu yang berlalu. Yang kedua, tafsir yang kedua, au ma ba'da zawal ilal maghrib. Wal asri,
demi waktu mulai dari zuhur sampai maghrib. Dari zuhur sampai maghrib. Mungkin orang itu punya wiritan-wiritan, ritual-ritual habis subuh sampai zuhur. Tapi dia malamnya mungkin begadang, ronda atau cari kodok hijau, muter-muter. Tahu cari kodok hijau? Ngantuk, habis subuh ketiduran. Lah wirid-wirid yang tertinggal, ngaji-ngaji yang tertinggal, ini bisa di counter. Apa di counter, Pak? Bisa dikodoi, dibaca mulai dia bangun duhur sampai maghrib itu. Wal asri au, demi waktu yang setelah zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari sampai maghrib. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, sholatul asar wal asri, ayat demi sholat asar. Jadi tafsir yang ketiga, Gusti Allah bilang wal asri demi sholat asar. Memang ada apa dengan sholat asar? Sholat asar ini jangan diremehkan, Pak. Ini luar biasa, butuh perhatian khusus terhadap sholat asar yang kebanyakan orang kecer, atau kecer. Banyak meninggalkan ngerem. Kenapa? Mungkin dalam masih kerja atau pulang kerja kejebak macan ambune kecut segala macam kan ya begitu. Nah, kalau Bapak baca surat Al-Baqarah, di situ ada ayat iftirodiyah. Ayat iftirodiyah itu ayat selingan yang dimana ayat ini di tengah-tengah. Jadi sebelumnya bahas masalah perceraian pernikahan, setelahnya juga perceraian pernikahan. Tengah-tengah Gusti Allah bilang hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya jagalah sholat-sholat. Sholat 5 waktu ini suruh jaga. Nuwun sewu, Pak, terutama yang umurnya 50 tahun ke atas. 55, aduh. 60, Pak. Aduh. 65. Ini sholat 5 waktu orang bisa ditinggalin. Kalau yang memang nggak harus nunggu segitu, sebelumnya memang nggak boleh ditinggalin karena ini kewajiban. Nah, jagalah sholat-sholat itu wa sholatil wusta dan sholat tengah. Butuh perhatian khusus di sholat tengah apa? Sholat asar. Barang siapa dalam riwayat hadis dikatakan orang ngeremehkan sholat asar, khubita amaluh, amalnya hilang, kehapus. Nah, ini saking pentingnya sholat asar sampai Gusti Allah sumpah wal asri demi sholat asar. Nah, karena itu sholat tengah. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat dan terutama sholat tengah. Sholat tengah itu sholat asar. Itu menurut kitab ini. Ya ceritanya begitu. Tapi ada tapinya, Pak. Ada pendapat lain yang keempat. Kata-kata wal asri demi masa. Masanya siapa? Masanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa di zaman masa Rasulullah itu masa terbaik. Ya kan? Islam itu maju-majunya, kental-kentalnya. Maka dalam hadis dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa-masaku. Kemudian sumaladina ilunhum, masa sahabat, dan masa setelahnya masa tabiin. Orang bilang masa salaf, tiga generasi itu, Pak, ceritanya begitu. Nah, sekarang kalau sudah Gusti Allah bersumpah, ya, jadi masa itu penting. Saya ulang lagi, pendapat keempat itu masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang berkaitan dengan Nabi itu luar biasa. Di antara negeri-negeri yang disumpahi, maksudnya bukan disumpahi dikutuk, Pak ya, yang Allah Ta'ala bersumpah atas negeri itu cuma Mekah doang, Pak, ya kan? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Artinya aku bersumpah demi negeri ini. Negeri apa? Mekah, bukan Bekasi. Lurah, Bekasi mau orang masuk. Nah itu. La amruka demi hidupmu. Hidupnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ceritanya. Nah sekarang kesimpulannya saja karena waktunya mepet. Apa yang disumpah ini? Yang disumpah itu innal insana lafi husrin. Ini Pak, kalau orang merenungkan ini, Pak, kalau orang merenungkan ayat ini tidak menyia-nyiakan umurnya. Umurnya nggak disia-siakan, terutama yang 60 tahun ke atas, 65, 70, Pak, aduh. Orang disia-siakan. Sesungguhnya manusia itu lafi husrin. Loh, yang dimaksud dengan manusia ini siapa? Siapa manusia itu? Manusia yang rugi itu manusia yang kayak apa?
Ya kan, innal insana. Ini kalau ada lafadz kemasukan alif lam itu artinya lil jenis. Kata-kata lil jenis di sini semua manusia, baik yang Islam maupun apalagi yang orang Islam. Loh, Pak. Lil jenis, semua manusia itu akan rugi. Itu sumpahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. As-samil lil muslim wal kafir. Kenapa? Innal insana, sesungguhnya manusia, saya ulangi lagi, baik itu muslimnya maupun kafirnya semua akan rugi. Pertanyaannya, ya, di mana ruginya? Ruginya ini di mana? Ay fi takjil umur, nyia-nyiain umur, nyia-nyiain umur, Pak. Lah umur kita ini kan berjalan, Pak. Orang ulang tahun tepok-tepok. Itu tepok-tepok itu yang ditepoki apa? Loh, sekarang dengan panjang umur itu umurnya bertambah nih dari 17 18, dari 40 41, dari 50 51. Itu semakin jauh dari kematian apa semakin mendekati kematian? Ya, semakin mendekati. Lah kok ditepoki? Lah kok ditepoki? Wong semakin mendekati kok. Nah kalau semakin jauh ditepoki, ya. Wong semakin dekat kok dikeploki. Loh, kan ya begitu. Jadi kerugian manusia itu dalam menyia-nyiakan umur. Umur luar biasa. Makanya jadi dikatakan dalam kitab hikam, mafata min umrika la iwadolah. Apa yang terlewat dari umurmu tidak bisa diganti. Orang bisa diganti. Orang bisa dikodoi. Kalau nah umpamanya nih, kalau bapak umpamanya habis maghrib sampai isya itu biasa ngaji, lah kok kecapean nih, ya habis kerja bakti nih, ya mindahin gunung kerja bakti, kan kecapean Pak, ya umpamanya bapak dorong kontainer apa, macet nih, didorong nih kecapean, sehingga kelelahan, tidur nih, lah antara maghrib dan isya yang biasanya ngaji umpamanya nih, yang biasanya wiritan, baca Quran, kan hilang. Lah itu masih bisa ditebus, Pak. Mungkin habis sisanya bangun masih bisa ngaji-ngaji yang kececer. Itu namanya hukuk fil auqat. Hak-hak di dalam waktu. Tapi kalau waktunya itu sendiri tidak bisa, ya sudah hilang ya hilang. Pak nun sewu, Pak. Saya minta maaf. Kalau seumur walaupun 80 tahunan, Pak, wis podo tua-tua, rambut putih, brengos putih, jenggot putih, kok masih main sekak tengah malam umpamanya sampai jam 3 umpamanya, karambol ya sudah tua-tua umur 80 tahun kok karambolan. Saya gak bahas karambol, hukum karambolnya, maksudnya umurnya itu loh, ada sepuh seperti itu, ya mbok ngaji wiritan, buat siapa tahu nanti besok jam 3 sudah beku. Loh ini tafsir ini. Jadi kerugian manusia itu fitajil umur, nyanyain umur, itu ceritanya. Loh ya apa? Makanya benar kata Imam Syafi'i, seandainya di Quran nggak ada surat lain kecuali satu ini cukup dah. Nah kita kan sama-sama pada sama-sama tua, Pak. Hah? Masih pengen Bapak umur segini nih, 870 jadi kiper. Loh kena tendangan yang kelas ya ambrol, Pak. Loh ya apa? Itu ceritanya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin fi tijarotih, dalam perniagaannya. Ayo, apa kerugiannya? Wa huwa tadyi'ul umur, nyanyain umur, itu ceritanya begitu. Jadi begini Pak, kadang-kadang umur itu panjang sampai 90 tahun, 100 tahun. Siapa ini di Pengasinan tuh sampai 120 tahun, tapi hasilnya dikit. Umur tuh panjang, tapi hasilnya dikit. Rubah umrin qalilah, ada umurnya dikit, tapi hasilnya luar biasa. Ya karena dipenuhi dengan rutinitas, aktivitas yang bermanfaat. Ihris ala yang fauka wasta'in billah. Rakuslah kamu, bikin hidup kamu ini bermanfaat, baik keduniaan apa terutama ke akhirat. Dan wasta'in billah, minta tolong sama Gusti Allah. Tanpa bantuan Gusti Allah kita nggak bisa Pak ceritanya. Kalau kita lihat imam-imam zaman dulu,
Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi bahkan belum kawin. Itu wafatnya sekitar 52, 51, 53. Di antara sahabat ini paling panjang khalifah yang 4 ini paling panjang umurnya Sayyidina Utsman sampai 80. Kalau lainnya sekitar 50 atau 50. Ya 50. Tapi usia segitu itu sudah menghasilkan luar biasa, Pak. Kalau dihitung-hitung umurnya Imam Ghazali, Imam Nawawi dengan hasil karyanya kitab yang jus-jusan sak becak, itu orang nutut, Pak. Umumnya dihitung satu hari satu lembar, itu orang nutut. Banyak kan apa? Banyak kan hasilnya daripada umurnya. Lah, apalagi zaman dulu belum ada kertas, belum ada tinta, fotokopi, kopi paste, belum ada, Pak. Loh kan orang ono. Kalau kopi biasa mungkin ada, kalau kopi pasta belum ada. Itu ceritanya. Lah kok bisa kok buat karya segitu? Itu berkah dalam umurnya. Umurnya pendek. Ya. Jadi rubba umrin, qalilatun. Umurnya pendek tapi manfaatnya banyak. Tapi ada orang yang simbah atau simbah, Mbah Joyo Betem, mbah-mbah itu ya mbah-mbah, umurnya panjang-panjang tapi orang ada isinya, Pak. Kelentang-kelentung, sholat ya ora sholat, poso ya ora poso, tiap hari ya tengok-tengok, nah, tahu tengok-tengok, ya tengok-tengok. Lah kalau tengok-tengoknya itu baca wiritan masih mending waktunya kayaknya. Makanya pasar Kota Tarim di Hadramut itu syekh liman lah syekholah, guru bagi yang nggak ada guru. Jadi pedagang-pedagang sana, Pak, itu Bapak kalau lihat masuk pasarnya ya ngaji, ya sholat sunnah, ya wiritan. Perkara nanti ada orang datang, cari apa Mas? Kan gitu, ngedos nopo, kan cari apa? Oh, transaksi jadi, ya udah wiritan. Nah kalau pedagang kita kan nggak di pasar Bekasi, Pak. Ya maksudnya rata-rata pedagang ya tengok-tengok, wiritan ya ora, anu ya ora, lah mending. Iya. Jadi waktu tahu tengok-tengok. Iya tengok-tengok itu ora ada kegiatan. Sehingga maksudnya waktu itu berjalan ya kosong aja. Itu ceritanya begitu. Nah, siapa yang nggak rugi? Langsung aja. Waktunya terbatas. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, Pak. Ini yang nggak rugi. Kuncinya surga itu keimanan. Nah, tadi saya sampaikan subuh tadi. Apa itu? Pendeta-pendeta Yahudi datang, orang Yahudi tanya sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar nggak jawabin. Nanti yang dijawabin nanti ada orang lagi. Siapa dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada antara pertanyaan itu apa yang membuat langit itu tertutup dan apa yang membuat langit itu terbuka? Yang buat langit tertutup kemusyrikan, Pak. Orang kalau nggak beriman sudah, orang kafir, langit itu tertutup, Pak. Langit itu tertutup. Orang buka. Kalau dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad, terbuka. Itu kuncinya. Lah iya loh ya. Jadi seorang nak tembus. Saya mau cerita, Pak. Ini kejadiannya di Masjid At-Taubah. Di Masjid At-Taubah itu saya baru ngajar. Terus ada orang ngejar. Habib, saya pengen mendoakan orang tua saya. Oh bagus. Bagus gak doain orang tua? Bagus. Saya pengen orang tua saya ini bahagia. Bagus gak? Bagus. Bagus. Tapi kedua orang tua saya Katolik. Wah orang bagus, Pak. Orang bagus. Orang nyambung. Orang bisa. Kalau kedua orang tuanya masih hidup, bapak doain, anaknya doain supaya dapat hidayah masuk Islam, iya. Tapi kalau sudah mati ya wis. Nggak bisa. Orang sampai mana dosa. Tahu dosa, Pak? Yang doa itu dosa. Ya apa? Itu dilarang sama Gusti Allah doa itu. Gitu ya. Makana istighfaru Ibrahim li abi ila an idatin wa ada iya. Tapi yang lebih lagi di sasak jarang, Pak. Sasak jarang. Ya, habis ngajar orang, saya cerita siksa kubur. Ada orang ngejar, ya udah pernah cerita ini. Habib, bagaimana? Di mana bapak saya? Ya tahu, lah di mana bapak saya? Bapakmu. Ya kamu yang tahu, tanya sama gua. Nah, kalau bahasa kita kan gitu. Di mana bapak saya? Loh, ya tahu lah, tahu. Bapak siapa ini? Ya tahu. Ini Beb, tadi kan Habib cerita siksa kubur,
Kalau orang mati kafir kan disiksa Pak, digebukin. Orang Islam juga digebukin sebagainya. Masalahnya apa? Saya tanya. Bapak ibu saya Buddha Cikarang. Tapi kalau ada orang tanya begitu Pak, oh bapak kamu sedang diinjek-injek, ya jangan bilang begitu. Ya jangan bilang begitu, loro kabeh namanya juga hubungan emosional. Jangan bilang begitu. Tapi bapak juga gak usah lebay, insyaallah di surga. Ya ora iso. Ya kan lebay itu cerita gitu. Ya illal ladina amanu, kecuali yang beriman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tapi iman saja gak cukup, Pak. Semua iman itu diikut dengan wa amilus sholihat. Lah, sekarang amal itu apa, Pak? Namanya amal itu amal soleh, kota amal. Lah amal itu apa? Amal etak naon? Amal itu apa? Yang namanya amal itu harakatul jawarih, gerak anggota tubuh, meliputi jaware ini dan kulub, hati itu amal. Niat yang solid, niat yang benar lurus itu amal. Kan ya begitu Pak. Ketika Bapak duduk di sini, ya kan ada niatnya, itu amal. Jadi gerak anggota tubuh, panca indera yang 5, tangan, kaki dan hati itu amal. Lah soleh, yang namanya soleh bukan Pak soleh. Namanya soleh, amalnya tadi gerak tubuh, panca indera dan hati itu sesuai dengan syariat, sesuai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ambil contoh, Bapak Idul Fitri puasa. Puasa bagus nggak? Bagus. Jadi pas Idul Fitri, ora bagus. Sudah lapar, haus, lemas, dosa lagi Pak. Kan tentean, ya. Karena konyol banget. Nah, kenapa kok dosa? Loh iya, karena di hari itu dilarang. Kalau Bapak puasa di hari itu, puasa Bapak gak sesuai dengan syariat. Kan ya begitu. Sudah lapar, haus, lemas, dosa lagi. Apa gak top? Top itu Pak. Hebat itu. Ya. Konyol orang dapat apa-apa. Lah mending kalau lemas, haus dapat Pak. Kan gitu Pak. Seger ini orang apa-apa. Itu ceritanya Pak. Lah, kalau orang amilu sholihati falaisu fil khusron, enggak masuk dalam kerugian, itu ceritanya Pak. Tapi di sini ada jadi begini Pak. Kalau ada pertanyaan ya, pertanyaan jam berapa ini? Siapa sih? Maaf, saya pakai bahasa yang kasar. Siapa yang namakan orang yang pintar itu siapa, dan orang yang goblok itu yang siapa? Ya. Kalau bodoh kurang mantep Pak. Kalau goblok itu Pak mantep. Tekanannya mantep. Siapa yang namanya orang pintar? Itu yang pintar Pak. Itu man ya'lam sirul ijad. Orang yang ngerti sir ijad. Untuk apa dia diciptakan? Itu orang pintar Pak. Jadi kalau orang itu paham untuk apa dia diciptakan, itu pintar. Tapi kalau gak paham untuk apa dia diciptakan, adanya di muka bumi ini untuk apa? Buat apa dia terlahir di dunia ini? Orang paham itu, ini orangnya orang. Orang goblok. Kan ya begitu orang Bu. Kan ya begitu ya. Kan ya begitu. Ini makanya innal insana lafi husrin. Orang tuh rugi. Orang yang mana rugi? Orang yang nggak paham untuk apa dia hidup di dunia itu untuk apa? Kan ya begitu. Orang paham ini ceritanya begitu. Lah orang paham, ya orang paham ya hidupnya tenang-tenang saja. Pak, sebetulnya manusia itu ada 3 Pak. Nggak tahu kita ini tipe yang mana. Tipe pertama tipe unggulan, eksklusif. Apa itu? Tipe manusia yang memberi kemanfaatan kepada manusia. Tipe-tipe malaikat. Hidupnya ini berguna bagi dirinya, juga berguna kepada orang lain. Ini Pak, ini kalau dia istilahnya terlibat perkara yang dia mesti dieksekusi, pertimbangannya apa sih supaya gak eksekusi? Pertimbangannya dilihat. Kalau hidupnya bermanfaat, mungkin dia dokter, dia guru, dia dosen, dia apa pakar, kan ada gunanya kan. Tapi kalau sudah kriminalnya luar biasa, diperiksa lagi memang hidupnya orang anak gunanya Pak, ya dipercepat.
Kenapa? Nah, terus apa yang mau dilihat itu apa? Wong hidungnya nggak berguna. Itu ceritanya, Pak. Nah, ini tipe-tipe yang pertama. Jadilah orang-orang yang nggak merugi, ya, dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, tipe-tipe kayak sapi, kebu, dan banteng. Ini hidungnya Pak, tidak bermanfaat, tapi juga tidak mudorot, nggak merugikan orang lain. Lihat sapi itu, sapi di antara hewan itu paling tenang sapi Pak. Musim apa saja dia tetap nggak nyemi. Lah sapi itu makan nggak makan ya begitu Pak. Mau musim panen, musim paceklik tetap tenang ya. Nggak nyemi tau kan nyemi. Iya. Apa ada hidup setenang sapi di antara binatang-binatang? Enggak ada, sapi mah tenang. Geleng-geleng dok gini. Sapi lah. Nah, tapi Pak, jangan sampai yang ketiga Pak. Jadi ular, kalajengking, kelabang. Ini hidupnya nggak ada manfaatnya malah mencelakai orang lain. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jangan sampai turun yang ketiga minimal jadi sapi, kebo, dan banteng itu. Jangan sampai anjlok ke tingkat kelabang. Ada kelabang, ular itu ada di tanah haram tetap boleh dibunuh karena membahayakan. Itu ceritanya begitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falaisa fi husrin. Tapi ada pendapat tafsir lain. Innal insana, sesungguhnya manusia, kan tafsir pertama itu umum, ya muslim ya kafir. Tapi tafsir kedua ini yang rugi ini orang kafir doang. Orang muslim orang rugi. Maksudnya dalam arti bidalilin, dengan dalil istisna ilaladina amanu. Yang enggak rugi kan yang beriman. Ya yang enggak yang enggak beriman itu yang rugi. Yang beriman kan enggak rugi ceritanya. Itu ceritanya begini pendapat yang kedua. Ya. Bidalilin dengan dalil istisal mukminin ba'da husronih. Nah, itu ceritanya begitu. Apakah cukup itu? Ora cukup. Innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati. Cukup enggak ya? Wa tawasau bil haq. Wa tawasaati ausa ba'duhum ba'dun. Sangat ngingetin ini penting, Pak. Saling ngingetin. Walaupun kadang-kadang orang itu diingetin ora gelem. Makanya Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Kata Rasulullah SAW, nggak akan masuk surga di rombongan pertama, kloter pertama. Orangnya di hatinya ada kesombongan, kibir. Lah kibir itu apa? Namanya congkak, angkuh, gembede, apalagi itu ya, sombong segala macam, takabur. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya, arjul yuhibbu ayakuna na'lahu hasanan, atau manal hadis akuna saubu hasanan. Orang itu memang sudah jadi watak manusia, pengen tampil keren, bajunya perlente, ya, HP-nya iPhone, mobilnya apa? Ayo, mobilnya apa? Oh, apa? Angkot Bekasi, umpama. Mobilnya apa itu? Yang bagus-bagus itu, Fortuner kayak. Itu Pajero segala macam, Land Cruiser itu ceritanya. Itu watak manusia. Sepatunya dari kulit buaya, jaketnya kulit kingkong. Cari kingkongnya susah Pak. Umpamanya nih, harganya 2 miliar. Kulit kingkong, cari kingkongnya susah. Kan ya, jasnya kulit kecoa umpamanya. Lah, ini semua kan itu watak manusia pengen tampil keren istilahnya ya, keren. Apa kata Nabi? Oh, bukan masalah itu, namanya kibir itu batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu artinya nolak kebenaran. Jadi kalau kita salah, ada orang ngingetin umpamanya. Oh, ini Pak, maaf Pak ya, ini anunya keliru umpama ya. Serah gua,
Kalau mau ceramah di masjid, gitu. Sok suci lo. Lah mending sok suci daripada sok najis. Ya bener nggak? Lah iya, yang suci. Nah, ya. Nah ini kayak gini nih. Wa idza qila lahum qila lahu wa idza qila lahu ittaqila akhadathul izzah. Kalau dibilangi dia enggak. Ini namanya sombong itu kayak gitu, Pak. Menolak kebenaran. Mestinya, oh terima kasih Dek ya sudah ngingetin saya, alhamdulillah. Kan ya begitu. Malah kok marah-marah. Nah itu ceritanya. Yang kedua, gomtunas. Gomtunas itu ngeremehkan manusia. Dia merasa dirinya lebih baik dari lainnya. Loh, kenapa orang gak boleh merasa lebih baik dari yang lain? Walaupun sudah sholatnya sudah di awang-awang, Pak. Sholatnya di awang-awang, bukan di Masjid An-Nur, di awang-awang. Saking hebatnya itu. Kenapa kok gak boleh merasa? Karena kebaikan tuh Pak ya, majhul. Dari mana kita bisa tahu lebih baik dari yang lain? Baik gak baik itu yang menentukan dua Pak. Matinya husnul khotimah dan masuk surga. Kalau bapak matinya husnul khotimah dan masuk surga, ya kalau husnul khotimah pasti masuk surga. Itu baru bagus. Lah kita kan nggak ngerti siapa di antara kita yang besok matinya husnul khotimah. Orang tahu. Lah karena nggak tahu, nggak boleh saling. Nah, kalau bapak bisa tahu diri bapak bakal matinya husnul khotimah dan masuk surga, boleh ngomong. Lah karena nggak tahu, kadang-kadang yang kelihatan luar biasa malah matinya naudzubillah. Ya kan? Kayak Barseso, Bal'am bin Ba'ura. Baca itu surat Al-A'raf. Masalahu kamasalil kalbi. Perumpamaan dia bagaikan anjing. Nah, kenapa kok anjing bagaikan asu? Intal, kalau kamu gusa anjing itu digusa yelhas melet-melet, diantepin juga melet-melet. Itu loh Pak. Ini Allah Ta'ala bilang sama Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel. Muridnya saja bisa terbang. Burung ngemprit kalah, apalagi gurunya, Pak. Nah, muridnya saja terbang, apalagi gurunya. Tapi matinya ilatnya melet segini, Pak. Baca di surat Al-A'raf. Ada kata-kata yalhas, melet-melet, disebutkan 2 kali melet-melet. Dia bagaikan anjing. Kalau digusa, melet-melet, diantepin baik, melet-melet. Loh, kayak gitu. Apakah medeni? Pak ini Pak. Ya, orang yang kuno-kuno nih mesti tahu dulu ada itu artis Inggris Cat Stevens. Yang dulu-dulu loh Pak. Orang yang kuno tahu. Lah kayak apa Cat Stevens? Tapi sekarang bagaimana dia? Berubah jadi seorang muslim yang taat. Buat yayasan di Inggris. Lah kan orang itu yang menentukan akhirnya Pak, bukan awalnya. Ya, apa kan ceritanya begitu. Nah, makanya orang nggak boleh merasa lebih baik karena majhul. Nah, jadi yang menentukan kebaikan itu apa? Husnul khotimah. Tapi Pak, saya kalau boleh ngeritik, kalau boleh ya, banyak orang-orang kalau dalam acara kematian, ini orang sudah mati Pak, sudah mati. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah dimatikan dalam keadaan. Kira-kira ngaruh nggak doanya ini? Orang ngaruh. Loh kalau mengharap husnul khotimah ya sekarang ini. Hah? Lah kalau sudah mati orang ngaruh. Mati orang ngaruh. Iya orang ngaruh udah percuma. Lah udah meninggal loh. Ya. Sama dengan orang Jawa kalau bilang mati kan pejah Pak. Ataupun walaupun dia namanya Pak Urip juga gak ngaruh Pak. Pak Urip pun pejah, ngaruh nggak Pak Urip? Duh, maksudnya Pak Urip, orang mati sudah mati, bahasa Jawanya pun pejah. Walaupun dia namanya Pak Urip, ngaruh nggak? Ya orang ngaruh. Oh dia sudah mati dipanggil Pak Urip, tetap orang Urip. Ya ceritanya nggak begitu, itu ya. Kita minta sama Gusti Allah Taala. Semoga dimatikan benar husnul khotimah ya sekarang ini. Supaya nanti kalau mati khotimah, kalau sudah mati semoga kita doakan semoga dimaafkan orang. Kan ya begitu. Nah kalau gini masih boleh. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, masih mending Pak, masih mending iman itu. Karena hidupnya memang hidup beriman, hidupnya Islam.
dan semoga diterima. Kalau ada kurang-kurangnya, sebenarnya doa paling ringkis cuma 3, Pak. Apa itu? Kok bunyi? Berapa? Doa paling ringkis itu 3. Apa? Allahumma wafiqna li ta'atika. 1. Yang kedua, wa tamim taksirona wa taqabbal minna. Sekarang saya terangin. Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah, berilah kami taufik. Diperingan langkah kami untuk ibadah. Wafiqna li ta'atika. Berilah kami taufik, peringan langkah kami untuk li ta'atika, taat kepada kamu. Nah, umpamanya dalam ketaatan kita ini, ibadah kita ya puasa segala macam, ya sholat segala macam, ada kurang-kurangnya, ya kita minta disempurnakan. Wa tamim taksirona. Ya Allah, kalau ada kurang-kurangnya, mungkin kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang semangat, aras-arasan, anyang-anyangan, kembat-kembut, ya disempurnakan. Minta disempurnain. Nah, terakhir apa? Wa taqabbal minna, minta diterima. Lah kita jengkang-jengking sampai jidatnya retak loh, Pak. Retak loh, maaf loh, kalau masih berganti warna jadi butek masih mending, ini retak. Tahu enggak? Batuke rengat, tahu enggak? Lah tapi kalau enggak diterima percuma. Makanya kita kalau puasa kan, Bang, imam akan membaca doa banyak, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami. Kan ya begitu. Karena kalau kita walaupun ibadah sampai kemeringet, tahu kemeringet? Iya. Waduh, donatur ajur-ajuran loh, nyumbangnya gede-gedean tapi orang diterima, ya percuma. Itu loh, Pak, masalahnya itu. Makanya Robbana Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Saya tutup dulu, Pak, ya, biar bapak-bapak senang ya, saksikan. Ini kalau gak ditutup bahaya. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah sama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Minta apa? Orang minta apa-apa. Robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Allah, terimalah. Karena karya ibadah apapun saja kalau Gusti Allah tidak berkenan, tidak lilo, ya percuma. Ya wis dah, kalau amalnya gak diterima, ya doanya saja. Terakhir, Robbana wa taqabbal doa. Kan ya begitu, Pak. Nah ini kita ngaji mantuk-mantuk kayak Doro seperti ini, kalau gak terima kan ya percuma, Pak. Tahu mantuk-mantuk kayak Doro? Nah ya kita kan ngaji kan gini. Ya nanti keluar masjid sudah gak gini-gini lagi. Ya masih mending ya, ada manggut-manggutnya dikit ya, masih mending daripada orang sama sekali, Pak, gitu loh. Nah, gitu. Nanti keluar gini ya sudah lain lagi, udah gini-gini, udah beda lagunya, udah beda gitu. Udah capek gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.